Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, di sini saya hanya ingin berbagi cerita agar supaya kita lebih bisa mengenal jauh terkait Picoin atau Pi Network. Jadi kita akan mulai dari sejarahnya Bitcoin. Sebagian dari yang nonton di sini saya yakin adalah yang tahu bahwa di tahun 2009 itu Bitcoin muncul, dan di waktu itu Bitcoin itu tidak ada harga sama sekali. Bahkan orang-orang yang mining di Bitcoin, mereka nggak terpikir bahwa akan seperti yang sekarang ini harga Bitcoin berapa gitu. Kalian bisa cek aja di exchange. Nah, dari perjalanannya Bitcoin dari awal rilis sampai dengan saat ini saya persingkat aja nih ya, itu menjadi suatu pengalaman, menjadi suatu pelajaran untuk kita semua bahwa era teknologi itu selalu ada upgrade terbaru. Dari yang dulunya zaman purba orang tidak kenal dengan uang kertas, akhirnya saat ini uang kertas digunakan sebagai alat bayar. Bitcoin di 2009, orang sebelum muncul Bitcoin tidak berpikir bahwa akan ada uang digital. Alhasil uang digital muncul pertama, yaitu Bitcoin. Kenapa saya menceritakan ini? Ini suatu tujuan saya untuk membuka mindset dari orang-orang yang masih skeptis terhadap Picoin. Jadi saya harap kalian juga mau mempelajari terkait Picoin ini apa, supaya kalian tidak salah langkah ke depannya. Karena bisa dibilang kita adalah orang-orang yang terlambat saat Bitcoin pertama muncul. Jadi Picoin ini sebagai pelajaran juga untuk kita memanfaatkan waktu Picoin ini muncul di era kita sekarang. Kita manfaatkan sebaik-baik mungkin, kita mining, anggap sebagai tabungan. Apalagi Picoin secara kualitas bukannya menjelekkan Bitcoin ya, karena Bitcoin pun udah punya value banget. Mengenai nilai tidak bisa kita ungkiri ya, sedangkan Pi belum ada nilai. Tapi secara kualitas proyek untuk Picoin itu tidak perlu diragukan. Ada marketplace-nya Bitcoin, ada apa? Sebenarnya banyak dibeli oleh para institusi besar. Seperti halnya sekarang ini BlackRock dan perusahaan-perusahaan besar lain sebagainya. Bahkan ETF-nya pun sudah diresmikan. Itulah luar biasanya Bitcoin. Apalagi Picoin yang sekarang ini seperti yang saya bilang lebih sempurna dari Bitcoin. Jadi untuk kalian, mari belajar sungguh-sungguh mendalami dari sejarah. Karena sejarah itu selalu berulang. Apa yang kita anggap tidak mungkin, itu bisa terjadi. Kita skeptis terkait teknologi, kita akan tertinggal. Bukan hanya ini, terkait AI, Artificial Intelligence. Itu pun seharusnya kalian wajib mempelajari juga. Karena itu teknologi masa depan. Kita akan ke arah sana. Dan dampak buruknya, kelas menengah atau kelas bawah. Kelas menengah ini maksudnya bukan kelas orang yang sekolah itu, bukan. Kelas menengah itu seperti kalangan kita ini. Miskin enggak, kaya juga enggak. Di tengah-tengah gitu. Jadi kalau sudah nanti AI ke era yang sangat canggih, kalian akan digantikan. Tapi ini beda cerita lah. Lebih jelasnya kalian bisa cari aja info-info terkait AI di YouTube. Kita fokus ke Picoin dan Bitcoin. Seperti yang saya sampaikan bahwa kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai tertinggal. Ini sebuah kesempatan yang sangat langka untuk kita semua. Yang dulunya Bitcoin sudah kita lewatkan, kali ini Picoin jangan sampai dilewatkan. Kalau kalian ingin benar-benar yakin dengan Picoin 100%, pelajari teknologinya, pelajari ekosistemnya. Bisa cek di aplikasi Pi Network maupun di aplikasi Pi Browser. Karena apapun, kalau kita pelajari, kita akan paham. Tapi kalau kita cuman melihat sekilas, kita akan bingung sendiri, nggak tahu ini apaan gitu. Alhasil, orang-orang yang seperti inilah hidupnya nggak akan maju karena dia malas belajar. Sedangkan orang yang rajin belajar akan cepat sukses dia. Kalau bisa belajar itu dari sekarang, jangan nanti-nanti kalian akan nyesel ke depannya. Karena orang-orang yang lebih tua dari saya 24 tahun ya umurnya, orang-orang yang lebih tua dari saya itu curhat sama saya, coba saya dulu suka belajar seperti kamu, pasti nggak akan yang namanya semelarat ini hidupnya gitu. Maka
Maka dari itulah untuk kalian yang masih hidup di era kita yang sekarang ini, cobalah pelajari teknologi dari Bitcoin ini menjadi suatu pembelajaran untuk kita lebih yakin juga terhadap Picoin. Di sini saya hanya menyampaikan bahwa kalian kalau ingin tetap dapat penghasilan sambil menunggu Picoin ini mainnet, kalian bisa ikut di bisnis saya gitu ya. Bisnis saya tumpukan uang juga kalau kalian benar-benar serius mau partneran sama saya. Tapi kalau kalian sudah punya bisnis, penghasilannya udah gede sampai dengan miliaran, silahkan kalian fokus di situ. Sisihkan untuk beli Bitcoin. Kenapa demikian? Karena uang kertas dekingannya apa? Nggak ada. Uang kertas itu sebenarnya makin tahun ke tahun nilainya makin turun sekali. Jadi apakah kalian yakin menabung uang kertas itu akan membuat kalian kaya atau sebaliknya? Makanya kalau mau nabung jangan di uang kertas, belikan aset supaya nilai uang kalian tetap terjaga. Kalau kalian nabung di uang kertas nyampe mampus kalian, hari ini uang kalian 1 miliar jadi 100 juta aja ke depannya, karena nilainya terus menurun digerus oleh inflasi. Jadi makanya saya pun nggak pernah nabung di uang kertas, saya udah tahu permainannya. Nah jadi itu beda cerita lagi lah. Yang penting kalian bisa dapat gambaran dari apa yang saya sampaikan. Fokus utama dari tema video ini tetaplah jaga Picoin kalian, jangan hiraukan nyinyiran apapun dari orang lain, karena ini adalah aset yang akan sangat berharga di masa yang akan datang. Semoga dari yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat sedikit lah untuk kalian yang pikirannya terbuka dan yang pikirannya masih ketutup, belum paham juga dengan yang saya sampaikan. Silahkan belajar lagi, karena saya orangnya suka belajar, makanya saya bisa menyampaikan seperti ini ya, walaupun belum selancar yang orang-orang besar biasanya sampaikan, karena saya masih di level bawah. Cuman semakin ke depan dan ke depannya saya akan semakin level up, nggak terus-terusan di level saya yang sekarang. Jadi kalian lihat aja ke depannya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.